Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara mengenai presentasi LSM Ibu Lara ya. Iya Pak. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan berdoa semoga perjalanan presentasi Bu Lara lancar. Silakan Bu Lara. Silakan. Breaking dulu Bu, Pak. Silakan. Ya, saya yang memimpin ice breaking. Sekarang letakkan tangan di depan, ya. Sudah siap? Siap. Silakan letakkan ke belakang. Mohon maaf Bu, video ya. Kameranya. Dua, tiga, 4, 5, 6, dengar 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. M. Ya, sudah. Sebenarnya silakan Lara. Ke Pak Jimmy dulu. Silakan Bu Lara untuk mempresentasikan materinya. Iya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya tampilkan dulu PowerPoint saya. Oke, baiklah. Mohon maaf mungkin terkendala jaringan Bu ya di sini. Oke, baik saya mulai saja. Di sini saya Lara Sania dari SMK PGRI 2 Prabu Muli akan menjelaskan tentang asesmen formatif. Yang pertama yaitu konsep asesmen formatif. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses, pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Lalu bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Lalu asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau oleh diri sendiri. Jadi konsep asesmen formatif ini itu dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, manfaat dari asesmen formatif yang pertama untuk guru, itu guru mampu mengawasi pembelajaran murid, kemudian memastikan perkembangan murid, dan yang ketiga mengecek pemahaman murid. Nah, kalau fungsi asesmen formatif untuk murid itu yang pertama mengevaluasi pembelajaran dari diri mereka sendiri, lalu membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengetahuan mereka, dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan mereka. Nah, dalam asesmen formatif ini sangat penting sekali adanya umpan balik. Mengapa? Karena umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang dibutuhkan dalam perbaikan, dan dapat dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Di sini bagi guru memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan untuk murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka.
Dan yang kedua itu memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah, kemudian ini adalah 10 prinsip pemberian umpan balik yang sangat efektif. Di sini ada 10 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama itu selektif, yang kedua itu mudah dimengerti, yang ketiga transferable, yang keempat melihat ke belakang, yang kelima spesifik, yang keenam lebih dari penilaian, yang keenam tepat waktu, yang ketujuh kontekstual, yang kedelapan seimbang, yang ke-9 itu melihat ke depan, yang 10 itu selektif. Ada 10 ya di sini. Nah, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif ini itu diadopsi dari model pembelajaran umpan balik yang 2 arah dari Nicole tahun 2010. Nah, membuat umpan balik yang efektif. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Di mana feed up adalah mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback adalah tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, sedangkan feed forward adalah saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Kemudian, membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh guru dan murid. Dan yang terakhir itu memungkinkan murid untuk mengidentifikasi yang pertama apa yang mereka ketahui, yang kedua apa yang mereka pahami, yang ketiga di mana mereka membuat kesalahan, yang keempat di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan yang kelima itu kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, sekarang adalah penekanan pada asesmen formatif. Ini sangat penting karena pada kurikulum ini guru diharapkan untuk memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif, karena asesmen formatif ini itu dilaksanakan selama proses pembelajaran. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada batas akhirnya. Kemudian bagaimana untuk membangun keseimbangan asesmen formatif? Caranya yaitu jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Kemudian jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan diri dari murid tersebut. Nah, asesmen formatif juga dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Kemudian, mengapa keseimbangan asesmen formatif itu penting? Itu dikarenakan untuk mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Nah, di sini jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi, asesmen formatif ini harus dilakukan lebih banyak daripada asesmen sumatif. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari presentasi saya ini dapat saya simpulkan bahwa asesmen formatif adalah penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian pembelajaran yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Mino. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dari peserta ini atau semuanya sudah paham? Sudah paham Pak? Jelas Pak Mino. Sudah paham Pak. Oke, kalau sudah paham, untuk mengingat waktu, saya cukupkan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Restu.